Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yudhistira Ardana. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah ekonometrika, di mana ini merupakan pertemuan yang pertama. Yang akan saya bahas adalah tentang basic econometric atau dasar daripada ekonometrika. Oke. Sebelum lanjut ke materi inti tentang basic ekonometrika, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di antaranya yaitu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini adalah biodata saya. Di sini nama saya Yudhistira Ardana. Saya lulusan S1 dari Universitas Negeri Yogyakarta, S2-nya Universitas Islam Indonesia, dan jabatan fungsional saya pada tahun ini 2020 di awal tahun, alhamdulillah saya sudah mencapai lektor 300, yang mana selama kurang lebih 2,5 tahun saya kumpulkan data-data untuk bisa sampai ke jenjang lektor. Untuk pengalaman mengajar saya berhome base di STEMIK Pringsewu. Saya juga diperbantukan untuk mengajar di STIT Pringsewu dan STEBI Tanggamus. Selain itu saya juga mengajar di beberapa kampus swasta di Bandar Lampung. Ada IIP Dharma Jaya, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Lalu saya juga mengajar sebagai tutor online di Universitas Terbuka. Dan yang terakhir, alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi DLB di UIN Raden Intan Lampung, dan di sini ada sertifikat pendidik yang mana saya peroleh pada tahun 2018. Oke, jadi ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu learning goal-nya adalah saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan daripada ekonometrika. Untuk yang kedua yaitu metodologi dalam ekonometrika, dan yang terakhir software yang berperan dalam ekonometrika. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya ingin sedikit membahas mengenai fakta terkait ekonometrika. Jadi ada beberapa survei dari mahasiswa yang pernah saya ajar di beberapa kampus swasta. Ada beberapa yang saya tanyakan, ada tidak mata kuliah ekonometrika, ada yang ada dan ada yang tidak. Ketika saya tanyakan yang ada, apakah tanggapan mereka, ternyata tanggapan mereka lebih banyak negatifnya dibanding dengan positifnya. Saya tidak tahu alasan yang pasti kenapa mereka bisa menjawab seperti itu, tetapi yang pasti dapat saya simpulkan bahwa ada tiga poin penting di sini. Fakta terkait dengan ekonometrika yang pertama yaitu sulitnya dipelajari. Sulitnya mempelajari ekonometrika. Jadi banyak mahasiswa yang saya coba tanya itu, Pak, saya itu kadang bingung karena dosennya tidak bisa menjelaskan secara lebih rinci terkait dengan pembuatan atau permodelan dari setiap model yang diajarkan dalam ekonometrika. Dan ketika dikaitkan dengan berbagai macam teori, saya masih bingung kira-kira model ini sudah benar atau tidak, dan saya kadang tidak mendapatkan jawaban yang puas dari pengajar. Terus ya saya hanya bisa memberikan motivasi bahwa kalian harus belajar mandiri, karena pada dasarnya mahasiswa juga bukan seperti siswa lagi yang harus selalu disuapi, tapi kita harus melangkah lebih jauh ke depan dan harus lebih mandiri daripada anak sekolahan. Lalu yang kedua adalah tidak mudah dipahami. Jadi karena mereka sulit, karena yang pertama adalah sulit dipelajari, yang kedua tidak mudah dipahami. Itu terkait dengan itu tadi, karena memang mahasiswa agak sedikit ragu untuk menentukan apakah model ekonometrika yang saya bangun ini benar. Lalu bagaimana ketika nanti diuji, ada datanya, diuji, diestimasi, diinterpretasikan, ternyata hasilnya justru malah bertolak belakang dengan teori yang mendasari untuk membentuk suatu permodelan ekonometrika. Jadi di sini memang diperlukan fokus tingkat tinggi, karena memang ekonometrika itu gabungan dari tiga bidang ilmu: ilmu ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika. Jadi apabila salah satu dari ketiga bidang ilmu tersebut tidak terlalu dikuasai mahasiswa, maka mahasiswa akan merasa kebingungan.
Dan ada opsi yang ketiga, yaitu opsi yang ketiga, jika bisa dihindari, maka mahasiswa tidak akan mengambil mata kuliah ini. Ya, jadi ternyata mahasiswa itu mata kuliah ekonometrika masih menjadi momok terbesar bagi mahasiswa, terutama di prodi yang memang mewajibkan ada mata kuliah ekonometrika. Sesusah-susahnya kita belajar itu sebenarnya ada makna di balik itu, seperti beberapa hadis yang akan saya tampilkan pada slide berikutnya. Nah, kalau di sini ada kalimat, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." Quran Surah Ali Imran ayat 200. Di sini dapat saya simpulkan bahwa segala sesuatu ketika dikerjakan dengan sabar, dengan taat, dengan tekun, itu tidak ada yang sia-sia, karena di sini ada kalimat supaya kamu beruntung. Artinya apa? Ketika kita selalu belajar, ketika kita selalu beribadah, ketika kita selalu berusaha, bersabar, berikhtiar, bertawakal, pokoknya apapun perbuatan itu kita lakukan dengan ikhlas, dengan ridho, dengan selalu belajar. Ketika salah itu adalah hal yang wajar, tapi kita jangan mudah menyerah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu itu akan membawa kita ke surga seperti yang dijelaskan pada hadis slide selanjutnya. Barang siapa menempuh suatu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi buat para mahasiswa ketika mengalami kesulitan untuk memahami materi ekonometrika, tetap harus belajar pelan-pelan. Insya Allah ketika kita saling melakukan percobaan, kita saling membaca literasi, menambah literasi, maka dengan sendirinya kita akan menemukan jalan di sana. Bahkan kalau kita sudah jago ekonometrika, saya yakin itu juga bisa menjadi keberuntungan buat mahasiswa, di mana pasti nanti akan ada banyak mahasiswa yang belajar dengan saudara, maksudnya dengan Anda, karena memang mahasiswa sudah menguasai tentang perhitungan ekonometrika dan dasar daripada ekonometrika, serta menggunakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan estimasi dalam bidang ekonometrika. Oke, itu saja pengantar dari saya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang Introduction to the Methodology of Econometric Research. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang what's econometric. Apa sih ekonometrik itu? Ternyata ekonometrika itu terdiri dari dua suku kata, yaitu economics dan metrik. Economics yang artinya ilmu ekonomi, dan metrik yang artinya pengukuran. Artinya apa? Artinya di dalam suatu teori ekonomi terdapat pengukuran, yang mana pengukuran tersebut nantinya akan dibuktikan dengan permodelan-permodelan yang ada dalam ekonometrika, dan nanti akan dianalisis, kemudian diinterpretasikan, dan hasilnya akan terlihat apakah yang saya lakukan, yang saya buat permodelannya, yang saya lakukan estimasi itu nanti akan mendapatkan jawaban benar atau tidak sesuai dengan teori ekonominya. Jadi nanti ekonometrik itu secara gambaran umumnya adalah melakukan suatu pengukuran atau pembuktian terkait dengan teori-teori ekonomi, yang mana nanti dibuatkan suatu permodelan. Seperti yang uh, seperti yang didefinisikan oleh Verbeek, bahwa econometric is the interaction of economic theory, observed data, dan statistical method. Jadi di sana ekonometri merupakan interaksi dari teori ekonomi, dari data-data, dan dari statistical method atau metode statistika. Ini yang sudah saya berikan sedikit gambaran bahwa ternyata untuk mempelajari ekonometrika itu diperlukan 3 bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu ekonomi,
Ya, economics, ilmu ekonomi yang harus kita pelajari, kita harus ngerti dulu dasar teorinya untuk membangun suatu permodelan. Lalu ada economics mathematics atau matematika ekonomi di mana banyak sekali di dalam ilmu ekonomi itu memunculkan perhitungan-perhitungan seperti misalnya kita buat persamaan konsumsi, persamaan permintaan, persamaan penawaran, ya. Terus perhitungan-perhitungan yang lainnya di dalam ilmu ekonomi dibuatlah matematika ekonominya. Pendapatan negara, GDP, GNP, dan kawan-kawannya. Lalu kemudian ada juga tadi menurut Verbeek yang terakhir adalah statistik, di mana ilmu statistik ini nanti terkait dengan data-data dan alat analisis serta melakukan interpretasi dari hasil analisis. Hasil dari analisis yang mana? Hasil daripada analisis yang sudah kita buat permodelan ekonominya. Jadi, mahasiswa memang dituntut untuk lulus dulu dalam ketiga bidang ilmu ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita melakukan permodelan ekonometrik, kita sudah paham karena kita sudah menguasai teori dasarnya yang untuk membentuk hipotesis, kita buatkan nih nanti matematika modelnya, lalu kita kumpulkan datanya dan kita analisis. Kalau dalam ilmu eksakta kita akan menemukan perhitungan yang manual, tetapi karena kita bidang ilmunya bukan non eksak, karena kita bidang ilmunya non eksakta, maka kita akan dipermudah dengan tools atau alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur atau mengestimasi dari model yang sudah kita buat. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kalimat what are the goal of economics? Jadi, apa sih tujuan daripada dibentuknya ekonometrika atau mungkin buat apa sih ilmu ekonometri itu? Buat apa sih ekonometrika itu? Apa fungsi daripada ekonometrika? Bisa dilihat yang pertama, knowledge of the real economy. Kalau kita baca dari penjelasannya, yaitu economic method allow us to estimate economic magnitude such as the marginal propensity to consume atau MPC or the elasticity of labor with respect to output. Econometric method allow us to perform test of hypothesis. Jadi artinya apa? Nanti di sini akan menguji apakah benar, ya, apakah benar nanti model ekonometrikanya sesuai dengan apa yang sudah ada dalam teori ekonomi. Karena di sini kalimatnya knowledge of the real economy, berarti nanti benar-benar kita akan membuktikan apakah ilmu ekonomi itu yang sudah dibuat sedemikian rupa konsepnya kita buktikan melalui permodelan ekonometrika. Kalau seandainya hasilnya kok jauh berbeda, ini tanda tanya, berarti ada yang salah. Salah di mana? Bisa jadi salah di permodelan, bisa jadi salah di pengumpulan data, teknik pengumpulan datanya, dan bisa jadi salah di analisis atau waktu melakukan estimasi. Jadi permodelannya itu tidak tepat, yang harusnya menggunakan ordinary least square, kita coba buat ke panel data. Atau mungkin sebaliknya, yang harusnya bisa menggunakan error correction model, kita buatkan panel data sehingga ketika di akhir setelah melakukan estimasi ada hasil akhirnya diinterpretasikan ternyata tidak sesuai dengan teori yang ada dalam ilmu ekonomi. Nah, ini yang harus kita pahami bersama bahwa ternyata untuk membentuk suatu permodelan itu dibutuhkan yang namanya ilmu ekonomi yang matang. Jadi jangan sampai nanti kita hanya mentang-mentang, oh iya kan di penelitian terdahulu begini, makanya saya juga ikut-ikutan. Jadi bukan seperti itu. Jadi nanti mahasiswa silahkan nanti kita akan pelajari bagaimana bisa membentuk suatu permodelan yang baik dan benar dalam mata kuliah ekonometrika ini yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 1 semester ya. Yang kedua,
Economic Simulation Policy, jadi sebagai penentuan kebijakan ekonomi, sebagai salah satu acuan penentu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi dalam hal apa ini? Ya, yang pasti di dalam ekonometrika itu sifatnya adalah stokastik, bukan determine. Determine itu pasti. Kalau matematika satu tambah satu 2. Tapi kalau di permodelan ekonometrika satu tambah satu bisa jadi 10. Kenapa? Karena di dalam bidang matematika ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Nah, kalau di ekonometrika itu nanti namanya adalah galat atau error term, di mana ada beberapa faktor yang seharusnya bisa mempengaruhi Y tapi ternyata tidak dimasukkan gitu. Jadi nanti bisa kita buatkan bermacam-macam simulasi dengan berbagai permodelan. Tujuannya adalah sebagai salah satu upaya untuk memberikan stimulasi kepada pemerintah. Memberikan stimulasi artinya memberikan dorongan kepada pemerintah, memberikan bukti-bukti otentik melalui permodelan yang mana nantinya pada akhirnya akan digunakan untuk suatu penentuan kebijakan ekonomi seperti yang terjadi sekarang ini, COVID-19. Terus gimana cara melakukan forecastingnya? Banyak. Kita bisa melakukan berbagai permodelan dengan berbagai macam permodelan yang ada di ekonometrika untuk melakukan forecasting. Karena memang untuk yang poin yang ketiga ini, ekonometrika itu digunakan untuk melakukan forecasting atau melakukan prediksi. Di sana, very often econometric method are used to predict value of economic variable in the future. Artinya nanti akan ada variabel-variabel yang bisa digunakan. Bagaimana sih nanti kira-kira ke depannya? Sama, kira-kira ini corona ini akan selesai di waktu yang berapa lama. Jadi nanti kita akan melakukan permainan permodelan di sana. Jadi sebenarnya kembali lagi ke slide saya yang di awal tadi ya. Banyak sekali mahasiswa mengeluhkan karena memang susah untuk dipahami, susah untuk dipelajari. Kenapa? Ya karena memang belum terbiasa dengan mata kuliah ekonometrika. Tapi nanti pelan-pelan pasti kita akan bisa kok dengan seiringnya waktu kita belajar bersama, lalu kita mencoba hal-hal yang baru bersama, memecahkan segala sesuatunya bersama, maka insya Allah kita akan bisa dan paham tentang ekonometrika. Jadi itu adalah beberapa hal mengenai basic ekonometrika. Intinya ekonometrika itu tidak pasti, stokastik, random. Beda dengan matematika yang determine. Satu tambah satu sama dengan dua. Oke, kita sepakat di situ dulu. Jadi, stokastik tidak ada yang salah. Jadi, seandainya besok mahasiswa buat skripsi, ada dosen penguji yang menyalah-nyalahkan tentang hal itu. Nah, ini memang harus di brainwash lagi nih berarti bapak dosennya ini. Harus di brainwash lagi artinya memang ini digunakan untuk peramalan. Jadi apapun hasilnya itu nanti bisa diperbaiki dengan berbagai macam cara tentang perbaikan dalam model ekonometrika. Jadi bukan berarti nanti datanya dimanipulasi ya, tetapi memang di dalam ekonometrika karena sifatnya stokastik kita bisa memperbaiki model-model yang memang tidak tepat. Bisa jadi nanti kita hilangkan variabelnya atau mungkin kita buat uh, transpose data dan lain sebagainya. Itu nanti kita belajar basicnya dulu, belajar fondasinya dulu supaya nanti ketika melangkah ke yang lebih susah kita menjadi lebih mudah untuk memahami. Nah, di sini ada metodologi dalam ekonometrika. Yang pertama adalah pahami teori, buat model matematikanya, buat model ekonometrikanya, lalu kumpulkan data. Kita akan mencoba untuk merekomendasikan dari hasil forecasting yang sudah kita buat dengan menggunakan permodelan ekonometrika. Jadi sudah saya bahas semua di sana bahwa yang pertama memang kita harus paham tentang teori, terutama teori ekonomi. Lalu yang menjadi pertanyaan, bisa nggak digunakan untuk manajemen manajemen dan perbankan? Bisa sekali. Karena memang ekonomi itu cangkupannya luas. Ya, ekonomi itu cangkupannya luas, jadi bisa digunakan untuk itu. Apalagi datanya time series karena memang ekonometrika itu ya nanti ada 3 data sebenarnya, tetapi memang ekonometrika itu uh, bagus lebih bagus nanti diolah pakai software Evius. Itu memang
yang data time series. Jadi di sini memang harus paham sekali mahasiswa tentang teori yang membentuk teori untuk membentuk suatu permodelan. Habis itu setelah paham teorinya, dibuatlah model matematikanya, dibuat model ekonometrikanya. Nah, bedanya apa itu yang tadi saya sampaikan? Ada galat atau error term. 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 jadi 20. Karena memang ada beberapa variabel yang memang tidak bisa dijelaskan oleh angka-angka dalam matematika, sehingga harus ada di belakang dari garis fungsi regresi linear itu diberikan error term atau galat. Setelah terbentuk model ekonometrikanya, kita kumpulkan data, kita estimasi model. Nah, alat estimasi untuk mengestimasi model ini apa aja? Ada banyak software yang bisa digunakan, tapi itu nanti ada di slide terakhir sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, saya buka sekarang di sini. Yaitu kita bisa menggunakan eViews, kita bisa menggunakan Stata, kita juga bisa menggunakan R ya. Kalau bahasa Indonesianya itu ada aplikasi namanya R, tapi kita dalam mengolahnya harus menggunakan bahasa pemrograman. Yang paling mudah adalah eViews. Mungkin nanti selama 1 semester ini kita juga akan praktik mengenai software eViews. Di sini setelah diestimasi menggunakan eViews, misalnya kita menggunakan uh, ordinary least square, menggunakan pangkat terkecil atau pangkat terendah, sudah mendapatkan hasilnya, lalu diuji hipotesa. Ini artinya dicocokkan dengan teorinya apakah benar atau tidak. Setelah itu kita buat peramalan. Setelah diramalkan, oh selama beberapa tahun ke depan maka tingkat ekonomi akan seperti ini, maka itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk rekomendasi suatu kebijakan ekonomi. Nah, di sini ada kalimat what's learned, what's learned. Oke, ya apa saja sih di sini yang dipelajari? Yang pertama adalah data. Data di sini nanti kita akan terkait dengan konsep statistika. Jadi data di sini nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Masing-masing ini ya, ada model. Bagaimana membentuk suatu model itu pasti didasari oleh teori dan studi terdahulu. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, untuk membentuk suatu permodelan kita itu harus mengerti dulu teorinya, dan pasti kita akan melihat penelitian-penelitian terdahulu untuk memperkuat model yang akan kita bentuk dalam ekonometrika. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan estimasi menggunakan alat dan sesuai dengan prosedur. Misalnya kita harus melakukan regresi berganda, kita harus melakukan uji panel data. Nah, di sana ada berbagai prosedur yang memang harus dilewati. Jadi nanti estimasi ini kita akan menggunakan bantuan tools yang namanya tadi sudah saya sebutkan, yaitu eViews. Setelah hasil estimasi ini keluar, maka kita harus melakukan interpretasi dari hasil-hasil tersebut. Nanti di slide selanjutnya akan saya berikan dan saya jelaskan, ada contohnya yang sudah selesai perhitungan, dan nanti kita akan melakukan interpretasi. Jadi cara membaca dari hasil tersebut, baik itu berupa statistik dan non statistik, dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi atau atas solusi atau kebijakan. Nah, di sini di kalimat kuning ini ada kalimat economic model are wrong but some are useful. Jadi di sini menurut George E.P. Box, ekonometrika atau model ekonometrika itu semuanya salah. Tetapi ada beberapa yang memang bisa berhasil, itu tadi makanya kenapa namanya stokastik. Dan ketika ada kesalahan dalam pembentukan suatu permodelan, kita bisa memperbaiki. Memperbaiki ini bukan memanipulasi. Sekali lagi, kalau manipulasi itu nggak ada datanya, diada-adakan. Ini ada datanya tapi mencoba sesuatu yang baru diperbaiki, sehingga nanti bisa memberikan rekomendasi atas solusi kebijakan tentang bidang ekonomi yang lebih baik lagi. Oke, next. Nah, ini data. Data di sini ada 3, yaitu time series, cross section, dan panel data. Untuk time series sendiri di sini dibagi menjadi daily, weekly, monthly, annually. Jadi daily harian, weekly mingguan, monthly bulanan, annually tahunan. Contohnya di sana ada suku bunga, ISG, dan inflasi. Jadi data time series ini adalah datanya hanya satu tapi waktunya yang banyak. Ya, datanya satu
tapi waktunya banyak sekali. Ya, datanya satu tapi waktunya yang banyak. Jadi time series, jadi ada satu data tapi timenya beda-beda. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, itu ya. Tapi kalau cross section, ini datanya contohnya berupa data Susenas, Sakernas, PDRB antar wilayah, GDP. GDP, oh, tidak bisa ya GDP karena kan Indonesia ya, Indonesian All itu GDP. Sehingga kalau antar wilayah itu namanya PDRB. Jadi benar. Jadi contohnya adalah PDRB. PDRB itu kan misalnya data tahunan. Data tahun 2019 PDRB antar wilayah dari Aceh sampai Papua misalnya. Ada 34 provinsi di Indonesia. Jadi itu data PDRB tapi tahun 2010 dan tempatnya yang beda-beda, itu namanya cross section. Terus yang terakhir yaitu ada panel data, ini merupakan gabungan dari time series dan cross section. Contohnya adalah data Susenas yang dipanelkan. Jadi selain data PDRB, selain data ekspor impor, ya kita gabungkan dengan data time series seperti suku bunga, IHSG dan inflasi sehingga jadilah panel data. Nah, ini banyak sekali digunakan untuk prodi-prodi ilmu pembangunan. Jadi nanti kita akan pelajari ini selama satu semester. Nah, di sini ada variety of model. Jadi ada jenis-jenis model dari yang levelnya sederhana, dinamis sampai kompleks. Nah, model yang sederhana itu kita bisa melakukan estimasi, ya, estimasi permodelan menggunakan regresi linear, bisa menggunakan ordinary least square, GLS, dan lain-lain. Bisa menggunakan panel data. Nih, ini model sederhana. Lalu ada model dinamis. Kita bisa menghitung autoregresif, VAR, dan vector error correction model. Sebenarnya ada satu lagi, ini vector autoregression, VAR, dan ada satu lagi VECM, error correction model. Sehingga model dinamis itu tingkatannya memang lebih tinggi dibandingkan dengan model sederhana. Untuk tingkatan level S1, kita bisa melakukan perhitungan, membuat model, mengestimasi sampai pengujian hipotesis menggunakan model sederhana ini baik linear, berganda maupun panel data itu sudah cukup baik kalau menurut saya. Syukur-syukur nanti bisa lagi lanjut, kita bisa melihat tentang autoregresif, vector autoregression, VECM atau ECM, error correction model. Di sini kita bisa menggunakan data-data time series. Kita bisa meneliti tentang pasar modal antar negara, pasar saham antar negara, baik saham konven maupun syariah. Kita bisa nanti meneliti menggunakan teknik ini, model dinamis. Lanjut lagi, model kompleks CGI, CGE ya, CGE ya, CGE ini levelnya memang sudah tingkatan atas biasanya untuk pembuatan disertasi di prodi ilmu ekonomi. Banyak mahasiswa doktoral yang menggunakan permodelan kompleks karena memang tuntutan tuntutan bukan berarti nanti S1 nih saya mau pakai model kompleks deh. Ayo coba aja kalau memang sudah bisa dan yakin gitu ya. Pasti saya yakin bisa dapat A kalau memang sudah bisa mengaplikasikan model yang kompleks ini. Karena banyak sekali permodelan-permodelan ekonometrika yang akan dibentuk dan akan kita estimasi. Jadi kita memang perlu beberapa waktu untuk fokus. Jadi para doktoral yang sekarang sedang kuliah ya, mahasiswa doktoral itu memang untuk ilmu ekonomi masih ya harus bisa menguasai permodelan terutama bidang ekonometrika. Nah, di sini ada sebuah model, bisa saya katakan ini merupakan garis regresi ya, fungsi regresi populasi. Dalam melakukan suatu penelitian, terutama di skripsi, kita tidak mungkin akan melakukan penelitian populasi. Bayangkan, seandainya saya ingin meneliti tingkat konsumsi masyarakat Provinsi Lampung, ya, saya ingin meneliti tingkat konsumsi masyarakat Provinsi Lampung dikaitkan dengan
pendapatan. Bayangkan berapa populasi yang ada di Lampung. Apakah kita akan menggunakan seluruh data penduduk yang ada di Lampung? Pasti tentunya tidak. Makanya nanti kita akan menggunakan estimasi model, yaitu yang berupa sampel, ya, yang berupa sampel. Jadi di sini garis regresi linear seperti di statistik, ya. Y sama dengan A plus BX1 plus UI. YI, ya, ini YI sama dengan A plus B. Ini harusnya B1X1 plus UI. BI XI plus UI. Nah, untuk Y ini di sini berarti dia berupa variabel dependent atau dependent variable, di mana I di sini merupakan observasi, ya, atau jumlah datanya. A di sini dia berupa konstanta, ya, berupa konstanta. B di sini atau beta di sini berupa koefisien, dan X ini berarti dia berupa variabel independen atau explanatory variable, ya. Explanatory variable artinya variabel yang mempengaruhi dari yang Y ini, dan di sini ada tambahan U plus I, di mana U plus I ini biasanya kalau di buku-buku teks ekonometrika itu dilambangkan dengan epsilon I. Jadi bisa dikatakan di sini epsilon I itu adalah galat atau error term, di mana ini merupakan apa ya, bisa dikatakan nih disturbance term. Jadi ada beberapa faktor lain, yang tidak dimasukkan sehingga ini muncul, sehingga ini muncul. Lalu sumber galat itu yang pertama, tidak semua faktor dimasukkan ke dalam model. Ini yang barusan saya coba jelaskan, ya. Jadi sebagai contoh yang paling mudah adalah kita menggunakan teorinya Keynes yang tadi MPC, ya, di mana kita akan membuktikan apakah nanti MPC, ya, kalau di dalam teorinya Keynes, MPC itu ini, ya, MPC itu ini, ya, nih, MPC itu ini, ya, MPC itu ini, ya, apakah nanti hasil dari MPC ini, ya, di sini koefisien ini nanti, ya, apakah nanti hasil koefisien ini sesuai dengan hasil MPC, di mana nilai beta ini antara 0 sampai 1 jika dan positif. Jika nanti hasilnya benar, nah berarti permodelan ini sudah godness of fit, sudah paling bagus dan memang paling layak digunakan untuk diestimasi. Jadi nanti memang mahasiswa harus pelan-pelan untuk memahami hal ini. Kita lanjut lagi, kita coba, ya. Berarti nanti menurut Keynes itu tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan. Sebenarnya ada faktor yang lain, tetapi karena ini sifatnya adalah single regression atau regresi sederhana, jadi saya akan mencoba hanya menggunakan Y ini variabel dependennya saya ganti dengan konsumsi, dan X ini variabel independennya saya ganti dengan variabel pendapatan. Dan nanti akan jadilah seperti ini, ya. Nanti akan kita buat seperti ini yang menggunakan sampel, ya. Jadi sebenarnya ada banyak faktor, tapi karena tidak semuanya dimasukkan, maka itu muncul, ya, di sini, ya, sumber galat, makanya harus dimunculkan. Lalu yang kedua, kesalahan dalam spesifikasi model. Nah, kesalahan dalam spesifikasi model ini biasanya terjadi karena ada beberapa yang seharusnya tidak dimasukkan tapi dimasukkan. Makanya kita harus benar-benar menguasai teori ekonomi. Dan kita harus benar-benar mengetahui bagaimana pola untuk membangun sebuah permodelan ekonometrika.
Nih ya, terus yang ketiga adanya kesalahan dan disagregasi dalam pengukuran. Ini yang tadi saya sampaikan, seandainya nilai di sini kok hasilnya tidak sesuai dengan teori, bisa jadi yang pertama kan harusnya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi tidak hanya pendapatan. Bisa jadi selera, bisa jadi yang lain-lain, bisa jadi misalnya begini. Tingkat konsumsi keluarga satu dan keluarga dua. Ternyata keluarga satu penghasilannya 4 juta, pengeluarannya 2 juta. Yang keluarga dua penghasilannya 4 juta, tapi pengeluarannya 3 juta. Loh, kok bisa sama-sama 4 juta pendapatannya, tapi kok pengeluaran atau tingkat konsumsinya berbeda? Ya siapa tahu yang keluarga pertama itu anaknya satu, yang keluarga kedua anaknya dua. Nah inilah bisa jadi adanya kesalahan disagregasi dalam pengukuran karena tidak dimasukkannya variabel lain selain variabel yang sudah kita masukkan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini estimasi dalam metrik. Sebenarnya di dalam statistika yang tadi garis regresi, coba saya back ya. Coba saya back. Nah, di sini bisa kita lihat seandainya ini simple regression untuk mencari konstanta ini A atau koefisien ini, kita bisa menggunakan rumus AB dalam statistika. Tetapi menggunakan rumus itu memang jalannya lama sekali ya. Kita harus mengkuadratkan X, kita harus mengkuadratkan Y, kita harus mengkombinasikan X dan Y sehingga total Y ditambah total X dikalikan dengan sekian dibagi sekian. Maka sebenarnya hal tersebut sama saja ketika diubah menjadi matriks. Jadi ini contoh ketika sudah jadi garis regresi. Nah, ini saya buatkan garis regresinya, yaitu C berupa konsumsi dan Y berupa pendapatan di sini ya. Bisa dilihat jadi di sini CI sama dengan beta topi, karena tadi ada topinya ya di sini ya. Ada topinya ya. Jadi di sini saya sudah buatkan permodelan ekonometrikanya. CI sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi YI. Oh, ini harusnya I ya. Harusnya I ditambah EI. Nah, bagaimana untuk mencari B0 topi dan B1 topi? Ya, ini rumusnya. Kita buat dulu metriknya. Nah, ini kita buat metrik 60 kali 1, di mana di sini nanti datanya adalah data konsumsi masyarakat mulai dari observasi pertama data 1 hingga data 60. Ini metriknya. Lalu yang kedua juga sama, pendapatan orang pertama, observer pertama sampai ke data yang ke-60. Jadi nanti ada metrik. Nah, lalu bagaimana cara perhitungannya? Di sini kita lihat. Y kita transpos, yang tadinya bentuknya ke bawah, kita buat ke samping. Itu ditranspos. Dikalikan dengan Y ini. Jadi Y yang sudah ditranspos dikalikan dengan Y ini. Kemudian diinverskan. Dikali dengan Y transpos dikali dengan data C. Jadi data yang sudah ditranspos tadi langsung dikalikan dengan C, itu nanti akan ketemu ini. Dengan ini. Lalu untuk mencari B0 topi, maka C rata-rata berarti rata-rata dari tingkat konsumsi ini yang ada 60 datanya dibuat rata-rata dikurang hasil dari beta 1 dikali dengan Y rata-rata dari data Y ini. Maka nanti akan ketemu B0. Tetapi saya kembalikan ke mahasiswa, jika memang tidak bisa menggunakan perhitungan metrik, silahkan menggunakan perhitungan yang biasa yang ada di dalam statistika. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh perhitungan. Ada data konsumsi rumah tangga, ada data pendapatan. Jadi di sini konsumsi rumah tangga diduga dipengaruhi oleh pendapatan. Tentu selain pendapatan ada faktor lain yang berpengaruh seperti jumlah anggota keluarga, umur,
kepala rumah tangga dan lain-lain. Nah, berarti di sini tadi juga sudah saya jelaskan bahwa salah lain faktornya atau faktor lainnya selain pendapatan itu ada banyak sebenarnya, tetapi yang kita masukkan hanya pendapatan. Makanya di sini ada single regression atau regresi sederhana. Ini hasil estimasinya. Ini hasil estimasinya dari 10 data. Dari 10 data didapatlah ini hasil estimasinya. Dan ini berupa garisnya ya. Persamaan regresinya. Jadi konsumsi topi sama dengan 0,132 ditambah 0,837 pendapatan. Nah, 0,132 ini didapat dari mana? Lihat data C di nilai koefisien. Dan data ini itu adalah data pendapatan. Nah, nilai koefisiennya ini. Nilai betanya, nilai ini B0, ini B1. Dan ternyata yang tadi sudah saya sampaikan di depan, di awal tadi bahwa MPC itu nilainya harus 0 sampai 1 dan koefisien beta itu nilainya harus antara 0 sampai 1 dan positif. Di sini bisa kita lihat koefisien dugaan MPC yang bernilai 0,837 ini sudah memenuhi syarat, yaitu nilainya 0 dan 1. Artinya apa? Artinya setelah diestimasi ternyata sesuai. Jadi modelnya ini sudah dikatakan bagus, dan di sini juga sudah terdapat berapa sih konsumsi minimum keluarga yang dikeluarkan melalui hasil estimasi permodelan ekonometrika tadi, yaitu nilainya sebanyak 132.000. Nah, ini lanjut lagi yang terakhir, bukan, maksudnya setelah estimasi yaitu kita melakukan evaluasi model. Di sini ada kriteria dari ekonomi dan kriteria dari statistika. Kalau kriteria dari ekonomi itu disesuaikan dengan ilmu ekonominya. Tadi yang sudah saya sebutkan juga ya, bahwa nanti koefisien dugaan itu harus bernilai antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalkan kok nilainya 1,2 sekian, wah itu pasti ada kesalahan di sana. Kita harus cross check lagi apakah modelnya sudah benar, apakah kita tidak salah memasukkan data ataupun yang lainnya. Lanjut lagi, di sini ada konstanta yang positif. Nah, minimum needs biasa disebut dengan autonomous consumption. Nah, ini yang tadi coba saya back dulu. Nah, ini yang tadi nilainya adalah 132.000. Jadi di sini. Jadi sebenarnya A atau konstanta atau B0 topi itu ya konstanta itu kalau di dalam ilmu ekonomi itu namanya adalah ini autonomous consumption. Jadi di sana sudah ditemukan berapa sih tingkat konsumsi minimum yang dibutuhkan oleh satu rumah tangga. Itu ternyata 132.000. Dan nilai MPC atau koefisien beta satunya ya, topi itu 0, antara 0 dan 1 yaitu 0,83 ya, 837. Sudah sesuai dengan teori. Untuk kriteria statistiknya, ini belum saya jelaskan. Ada Gardner of Fit atau kebaik sesuaian, nilai koefisien determinasi atau R2-nya. Bisa kita lihat nilai determinasi ya di sini ya. Sudah cukup ya, sudah 88%. Artinya model ini sudah dikatakan Gardner of Fit karena sudah lebih dari 80%. Sebenarnya tingkatan ini ya tergantung kita melihatnya juga. Kalaupun tidak mencapai 80%, ya paling tidak dikatakan good itu jika nanti ini pendukungnya ya. Dilihat dari uji T, uji F-nya ternyata memang mendukung untuk pembentukan suatu permodelan yang memang bagus ya. Modelnya bagus. Nah, ini kalau kita lihat dari uji T, uji F atau uji asumsi regresi klasik. Jadi nanti kita coba uji T dan uji F. Kita bisa lihat bahwa ternyata pendapatan untuk uji T ya. Di sini kita lihat probabilitasnya. Nilainya 0,00000000. Artinya itu pasti pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat konsumsi masyarakat, dan nilai T statistiknya dikatakan
memenuhi syarat tuh apabila di sini nilainya lebih dari 2 sudah cukup sebenarnya ya. Atau 2,00 itu sudah cukup karena kan 1,96 ya. Jadi kalau nilai di sini sudah 2 itu pasti sudah bagus hasilnya. Dan di sini nilainya adalah 8. Maka untuk kriteria statistikanya sudah memenuhi semuanya. Oke, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetapi memang ada beberapa hal yang belum disampaikan secara eksplisit. Sudah saya sampaikan bahwa di goal yang ketiga dalam materi kali ini kita akan mempelajari tentang software apa saja yang digunakan. Tetapi sudah saya sebutkan ada 3 software yang bisa digunakan. Ya sebenarnya ada banyak, tetapi untuk ekonometrika paling tidak kita menggunakan 3 software, yaitu eViews, Stata, dan R atau R. Kalau eViews itu sangat mudah digunakan, enak lah pokoknya. Nanti akan saya ajarkan. Kalau Stata itu agak sedikit ribet dan rumit karena menggunakan bahasa pemrograman. Begitu juga dengan R atau R. Oke, itu saja penjelasan materi dari saya tentang basic econometric. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.